Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa Mutiara Hati TA TV yang dirahmati Allah, kita bertemu pada Ramadan tahun 1444 Hijriah bertepatan dengan 2023. Pada kesempatan ini perkenankan saya menyampaikan satu pemahaman bagaimana tujuan hidup manusia. Allah menciptakan manusia, melahirkan manusia di bumi, tidak lain adalah untuk penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pengertian ubudiyah yang didasarkan kepada pengesaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tauhid. Kalau kita mengikuti pendapatnya Imam Al-Ghazali, orang yang sudah dapat menempati makom ubudiyah atau penghambaan diri kepada Allah berdasarkan tauhid yang benar, maka pada diri orang itu akan terlahir makom ikhlas, makom ridho, makom sidik, makom syukur, makom zuhud, makom tawakal, makom khauf, makom roja, makom mahabbatullah, dan makom takwa. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu atau paling banyak dua tentang makom-makom yang terlahir setelah seseorang bisa menempatkan diri ke dalam makom ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah berdasarkan tauhid, yaitu makom ikhlas. Ikhlas seperti lautan yang dalam, tidak banyak orang yang bisa masuk ke dalamnya kecuali sedikit. Allah berfirman di dalam surat Al-Hijr ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi bima ahwaitani la uzayyinnanna lahum fil ardi wa la uhwiyannahum ajmain ila ibadaka minhumul mukhlasin. Iya, iblis berkata, Tuhanku, karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semua, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka. Hakikat ikhlas itu bersih, tidak ternoda. Benda yang bersih disebut halis. Pekerjaan ikhtiar untuk membersihkan disebut ikhlasan. Lawan ikhlas adalah syirik, yang ada beberapa tingkatan. Ikhlas adanya di dalam hati yang berkaitan dengan niat dan tujuan. Jika suatu perbuatan seseorang didorong oleh satu tujuan saja, maka secara terminologis, secara etimologis, maka itu adalah ikhlas dengan apa yang diniatkan. Orang yang bersedekah dengan maksud riak semata-mata, ingin mendapatkan pujian semata-mata, maka secara bahasa dia ikhlas. Begitu juga perbuatan yang semata-mata diniatkan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada niat lain kecuali itu juga ikhlas. Akan tetapi di dalam terminologi agama Islam, yang dimaksud ikhlas adalah ikhlas perbuatan-perbuatan yang semata-mata hanya berharap mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang ketika berbuat sesuatu, beribadah, beramal hanya semata-mata selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang-orang itulah yang disebut mukhlis. Orang yang ikhlas adalah orang yang dalam amal perbuatan dan tujuan
tidak ada tujuan lain kecuali semata-mata berharap pada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kepentingan-kepentingan yang menjadi motivasi satu-satunya, maka jelas hukumnya. Akan tetapi dalam kehidupan kita seringkali ada kombinasi beberapa kepentingan. Selain berharap mendapatkan ridho Allah, juga ada tujuan-tujuan lain selain mendapatkan ridho Allah. Tentu saja, walaupun itu amal baik, di satu sisi dia masih berharap mendapatkan ridho Allah, tetapi apabila memiliki tujuan lain, maka hukumnya juga akan berbeda, bahkan bisa sama sekali tertolak. Oleh karena itu, para jamaah, para pendengar TA TV yang dirahmati Allah, bagaimana kita dari waktu ke waktu untuk dapat meningkatkan, menjaga amal perbuatan kita hanya berharap mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya ikhlas untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dimaksudkan untuk mendapatkan hal-hal lain, mencapai tujuan-tujuan lain selain ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar apa yang kita lakukan dapat diterima sebagai amal ibadah. Pemirsa TA TV yang dirahmati Allah, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua, bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan amal-amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufik wal hidayah, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.